Untuk kita berhasil itu adalah rencana Tuhan. Untuk kita sukses itu adalah keinginan Tuhan. Boleh gak kita katakan kepada diri kita sendiri bahwa Tuhan ada bersama denganku dan apapun yang aku kerjakan Tuhan membuatnya berhasil. Dosa mengintip di area mana ya? Yang kita itu bertopeng itu cuma butuh 1 detik, bup gitu, marahnya tuh langsung wup naik ya. Nah itu kelemahannya. Tapi kehormatan dan reputasi dan kepercayaan itu jauh lebih berharga daripada harta benda. Dan apapun yang saudara perbuat akan dibuatnya berhasil. Yusuf dari seorang anak muda menerima mimpi itu. Dan kemudian mimpi itu menjadi kenyataan. Tuhan menggenapi apa yang dia dapatkan di usia 17 tahun. Usia yang begitu muda. Dan dia membayar sebuah harga kekudusan. Suatu saya mempersiapkan dan saya ikuti, saya baca ulang-ulang dari pasal yang ke-37 sampai pasal yang ke-50 di kitab Kejadian. So, saya baca, ceritanya panjang sih ya gitu ya, nanti juga kita ikuti. Ceritanya panjang tapi waktu saya baca ulang-ulang, saya kagum. Dan benar pikiran Tuhan itu tidak terselami. Tapi setiap hal yang Tuhan izinkan terjadi mendatangkan kebaikan. Tidak terpikirkan oleh manusia. Siapa sangka usianya yang ke-17 dia dapat mimpi. Dan mimpinya begitu fantastis. Berkas-berkas saudaranya itu tunduk sujud sama berkasnya si Yusuf. Kemudian matahari, bulan dan 11 bintang itu sujud menyembah kepadanya. Sampai Yakub berkata, mimpi seperti apa mimpimu itu? Wow, mimpinya fantastis sekali. Tapi siapa sangka, oleh karena mimpinya dia dijual saudaranya, dia dibenci saudaranya. Dan dia mengalami proses, mimpi yang dia terima di umur 17 tidak menjadi kenyataan waktu dia 20 Bapak Ibu. Tidak menjadi kenyataan waktu dia umur 25. Tapi kemudian dia diangkat itu di usia 30. 13 tahun kemudian. 13 tahun apa yang bisa terjadi dalam kehidupan kita? Saya gak tahu, yang pasti banyak. Dan sungguh banyak yang Yusuf ini alami. Dari 17 tahun dia menerima mimpi dari Tuhan. Tapi kemudian di usia 30 dia baru diangkat menjadi penguasa Mesir. Jadi kalau urutan ibadah, dari ibadah pertama dia mendapat mimpi, ibadah keempat nanti baru Yusuf itu diangkat menjadi penguasa. Sepanjang proses kehidupannya saya mengutip banyak pelajaran dan saya ingin bagikan kepada jemaat. Dan kita sampai di fase kehidupan Yusuf di mana Yusuf dijual kepada orang Midian. Dan orang Midian jual Yusuf kepada orang Mesir yaitu Potifar. Dan kita lanjutkan ceritanya di Kejadian pasal yang ke-39. Yusuf di rumah Potifar. Karena dia dijual kepada Potifar, seorang pegawai istana Firaun, kepala pengawal raja. Dan di rumah Potifar ini, adapun Yusuf telah dibawa ke Mesir dan Potifar, seorang Mesir, pegawai istana Firaun, kepala pengawal raja, membeli dia dari tangan orang Ismail yang telah membawa dia ke situ. Ini dia. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Maka tinggallah ia di rumah tuannya orang Mesir itu sebentar ya. Ayat yang kedua sudah mengatakan, tapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Ini di ayat yang kedua dan belum terjadi apa-apa. Dia belum menjadi kesayangan kepala penjara. Dia belum menafsirkan mimpi. Dia baru aja masuk ke rumah Potifar. Kenapa? Tuhan sudah mengatakan Tuhan menyertai dan Tuhan membuat semuanya berhasil. Saya menangkap kenapa ayat ini ditaruh di depan. Karena memanglah maksud Tuhan untuk membuat kita berhasil. Yang percaya katakan amin. Keadaan bisa seolah-olah tidak berpihak kepada kita. Dan Yusuf ini dijual seharga 20 sikal uang perak. Dia dijual sama saudaranya. Dan Bapak Ibu, waktu dia dijual, dia tuh dilempar ke sumur dulu. Dan sumur itu kering. Coba kalau sumurnya punya air, pasti dia sudah mati di dalam kan? Tapi sumur itu kering, saya percaya kok Tuhan yang buat kering ya. Dan
waktu dia ada di sumur yang kering, saudara tahu saudara-saudaranya ngapain? Makan siang. Jadi dia di dalam sumur itu gak mungkin dia dibuang ke sumur. Coba kalau kita yang dibuang ke sumur, masa jeduk jatuh ke bawah sumur terus ya sudahlah pasrah aja lah gitu loh. Daripada saya teriak-teriak suara saya habis, mendingan saya tidur siang gitu. Ada gak yang kayak begitu? Ya pasti gak ada lah ya. Pasti udah jatuh ke dalam sumur langsung teriak-teriak. Panggil kakaknya, Kak, jangan tinggalkan aku. Tapi kakak-kakaknya makan siang. Kemudian Yehuda mengatakan, gimana pun dia ini saudara kita, jangan tumpahkan darah. Kemudian diangkatlah dari sumur itu dan dijual ke orang Ismail. Waktu diangkat dari sumur, kira-kira Yusuf bagaimana? Pasti dia memohon-mohon dan itu dikatakan kakak-kakaknya waktu mereka ketemu lagi. Kakaknya mengingat kejadian yang buat mereka itu mereka merasa bersalah banget. Mereka ingat-ingat dan mereka bilang, waktu kita jual dia kepada orang Midian, dia memohon-mohon belas kasihan kepada kita. Bisa bayangkan ya, bisa bayangkan kejadian sedemikian rupa menimpa hidup dia setelah dia bermimpi. Setelah dia bermimpi yang begitu bagus, dia dijual, dia ditolak. Yusuf ini menarik ya, dia dicinta tapi dibenci. Ya, dia dikasihi tapi dia ditolak. Dia dilupakan tapi dia diangkat. Dia dijual tapi ditebus. Dan Tuhanlah yang mengerjakan semua itu dan Tuhan mengatakan, karena Tuhan menyertai dia dan apapun yang diperbuatnya berhasil. Boleh nggak kita katakan kepada diri kita sendiri bahwa Tuhan ada bersama denganku dan apapun yang aku kerjakan Tuhan membuatnya berhasil. Suatu kita mengatakan itu Tuhan pandang baik saudara. Tuhan memandang baik. Walaupun keadaan kita tidak baik. Tuhan mendatangkan kebaikan atas segala sesuatu yang dia izinkan terjadi. Dia mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang mengasihi dia. Sehingga terjadilah rencananya dalam kehidupan kita. Saya katakan sekali lagi ya, bagi setiap orang yang mengasihi dia, Tuhan mendatangkan kebaikan dan menjadikan rencananya berhasil dalam kehidupan kita. Tuhan ingin mimpinya dalam hidup kita digenapi. Tuhan ingin janjinya yang diberikan melalui penglihatan digenapi. Tuhan ingin. Bapak Ibu, posisi hidup Anda sekarang ada di mana? Dan Tuhan katakan di ayat yang kedua, bahkan sebelum Yusuf berhasil, belum mengapa-ngapain, Tuhan katakan Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Untuk kita berhasil itu adalah rencana Tuhan. Untuk kita sukses itu adalah keinginan Tuhan. Untuk kita lepas dari masalah itu adalah kerinduan Tuhan. Jadi saudara, jangan curiga sama Tuhan. Jangan berpikir Tuhan pengen aku proses lama-lama. Tuhan tidak berkehendak untuk saya lepas dari masalah ini. Tuhan tidak berkehendak untuk saya hidup enak. Saudara jangan salah paham sama Tuhan. Karena Tuhan terlebih ingin kita berhasil. Dan ayat yang ketiga kita lanjut ya. Sesudah dilihat oleh tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan dan bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya. Maka Yusuf mendapat kasihnya. Mendapat kasih tuannya dan ia boleh melayani dia. Kepada Yusuf diberikan kuasa atas rumahnya dan segala miliknya diserahkannya kepada kekuasaan Yusuf. Dipercayakan, diserahkan semuanya sejak ia memberikan kuasa dalam rumahnya dan atas segala miliknya kepada Yusuf. Tuhan memberkati rumah orang Mesir itu karena Yusuf sehingga berkat Tuhan ada atas segala miliknya. Baik yang di rumah maupun yang di ladangnya. Segala miliknya diserahkannya kepada kekuasaan Yusuf dan dengan bantuan Yusuf ia tidak usah lagi mengatur apa-apapun selain daripada makanannya sendiri. Lalu suatu hari, ini cerita yang sering dijadikan drama. Dramanya jadi agak sulit-sulit gitu ya. Adapun Yusuf itu manis sikapnya dan elok parasnya. Selang beberapa waktu istri tuannya memandang Yusuf dengan birahi lalu katanya, marilah tidur dengan aku.
Tetapi Yusuf menolak dan berkata kepada istri tuan itu, dengan bantuan tuanku aku tidak lagi mengatur apa yang ada di rumah ini, dan ia telah menyerahkan segala miliknya pada kekuasaanku. Bahkan di rumah ini ia tidak lebih besar kuasanya daripadaku, dan tiada yang lebih diserahkan, tiada yang tidak diserahkannya kepadaku selain daripada engkau, sebab engkau istrinya. Bagaimanakah mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah? Walaupun dari hari ke hari perempuan itu membujuk Yusuf, Yusuf tidak mendengarkan bujukannya itu untuk tidur di sisinya dan bersetubuh dengan dia. Kita coba berhenti di sana dulu ya. Di dalam Yusuf menerima mimpinya jadi kenyataan, ada harga kekudusan yang dia harus bayar. Ada harga kekudusan yang harus dia bayar. Ada integritas yang harus dia pertahankan. Kita semua belum selesai di dalam pertandingan iman kita. Tuhan masih mau berperkara, masih mau menggenapi banyak hal dalam hidup kita. Tuhan mengecek di dalam proses ini, apakah integritas kita di publik dan di private sama? Apakah kita punya double standard? Apakah kita punya standar ganda sewaktu kita dilihat orang atau tidak dilihat orang? Disitulah karakter kita akan menunjukkan pengenalan kita akan Tuhan. Disitulah akan menunjukkan sesungguhnya iman kita adalah teori belaka, iman kita adalah agama belaka, atau iman kita adalah perjalanan mengikuti Yesus, perjalanan menyangkal diri, perjalanan mengenal Yesus. Dia semakin bertambah dan aku semakin berkurang. Setiap hari kita diuji loh. Apakah waktu kita di depan orang, apakah waktu kita di rumah sama dengan waktu kita di luar? Apakah waktu kita dilihat orang tidak berbeda dengan waktu tidak ada orang melihat kita? Karena berkali-kali istri tuannya mengajak dia untuk tidur dengan dia, pasti ngajaknya nggak di depan umum dong. Pasti ngajaknya itu waktu berdua. Buktinya pada suatu hari masuklah Yusuf ke dalam rumah untuk melakukan pekerjaannya. Sedang dari seisi rumah itu seorang pun tidak ada di rumah. Gak ada orang di rumah. Lalu perempuan itu memegang baju Yusuf sambil berkata, marilah tidur dengan aku. Tapi Yusuf meninggalkan bajunya di tangan perempuan itu dan lari keluar. Tidak ada siapapun di rumah itu. Hanya dia seorang diri sedang membereskan rumah. Datanglah istri tuannya. Tapi waktu itu integritasnya Yusuf diuji. Dan waktu integritasnya diuji, di sanalah dia diangkat Tuhan dan dia disertai Tuhan. Bagaimana Yusuf disertai Tuhan? Karena dia tidak pernah kompromi. Karena dia tidak mengizinkan ada standar ganda dalam kehidupannya. Sekali firman Tuhan katakan tidak adalah tidak. Sekali firman Tuhan katakan iya dan dia taat sepenuhnya. Tidak ada orang yang melihatnya, tidak ada orang yang tahu. Ini adalah istri tuannya. Gitu ya, ini adalah istri tuannya. Nggak ada orang yang tahu. Dia kalau mau bohong, dia kalau berlaku curang, nggak ada yang tahu. Tapi Bapak Ibu, semakin ngerilah kalau kita berani curang dan kita berani melanggar perintah Tuhan. Waktu tidak ada orang. Kenapa saya katakan semakin ngeri? Karena di situ Roh Kudus menyaksikan. Karena di sana Roh Kudus adalah saksi pertama yang melihat kita melanggar nurani kita, melanggar perintah Allah, dan menerabas apa yang sudah diperingatkan jangan. Semakin ngeri kalau di private, di mana orang tidak tahu, kita diam-diam balas chat yang seharusnya kita tidak balas. Semakin ngeri. Saudara kalau tahu yang namanya celah itu bukan gerbang yang terbuka lebar. Itu namanya pintu terbuka, bukan celah. Tapi tahukah, celah itu adalah pintu yang silap, gak ditutup sehingga krit kebuka dikit. Nah itu celah. Dosa mengintip celah. Dosa mengintip di area mana ya? Yang kita itu bertopeng. Di area mana ya yang kita menutup-nutupi? Di area mana ya yang kita gak otentik? Kita gak apa adanya area mana ya? Sehingga dosa bisa menyerang karena dari celah kita itu buka pintu. Biasanya orang kalau udah lihat celah apa yang dilakukan? Loh kok pintunya lupa ditutup? Maka ditutup. Tapi herannya
celah dalam kehidupan kita yang menyuruh kita untuk kompromi, yang mengingatkan kita untuk itu jangan dibuka, tapi malah kita itu buka lebar-lebar. Sudah tahu chatting yang masuk adalah ajakan-ajakan untuk flirting misalnya bagi yang sudah punya pasangan dan menikah dengan janji setia sampai akhir hidup. Dengan ting ada notifikasi itu. Awalnya dimulai dari mana? Dimulai dari sungkan. Dimulai dari ini kan cuma teman SMA. Ini kan bahas reuni. Bapak Ibu, hati kita itu pasti ada alarmnya. Pasti damai sejahtera ini sudah terusik. Tapi karena sungkan diteruskan. Karena sungkan diteruskan. Sewaktu chat itu semakin berani dilanjutkan. Tanpa disadari. Singa itu mengaum-ngaum. Sewaktu dosa itu mengaum-ngaum seperti singa, jangan dilawan. Kalau sudah ada celah mengintip, lari. Dalam hal ini kita gak bisa sok kuat. Dalam hal kompromi dan kita tahu lemah di area itu. Tidak hanya dalam area yang digoda seperti Yusuf ini ya. Tapi setiap orang punya kelemahannya masing-masing. Dan ada musim di mana kita dicobai di kelemahan itu. Kita dipancing kelemahan itu. Ada yang kelemahannya adalah cepat marah gitu ya. Jadi kalau misalnya dari yang gak marah adem ayem itu 0 sampai tensinya 100. Itu cuma butuh 1 detik. Bup gitu marahnya tuh langsung wup naik ya. Nah itu kelemahannya kalau sudah terpancing lari. Jangan dekat-dekat lagi. Kalau sudah ada perdebatan yang nadanya udah makin tinggi, makin tinggi, jangan tiba-tiba seriosa. Tidak, gitu ya. Akhirnya sesama itu nggak dengar, tetangga yang dengar. Kita tahu di mana kelemahan kita adalah celah. Celah itu dosa sudah mengintip, pintunya ditutup, jangan dibuka. Waktu kita dengar integritas ya. Apa yang ada di benak Bapak Ibu? Kalau saya dengar integritas itu seolah-olah adalah sebuah perjuangan gitu loh. Adalah sebuah perjuangan melawan keinginan, perjuangan untuk mempertahankan yang benar. Itu kan integritas kan. Nah cara berjuang yang tidak perlu berdarah-darah ya. Kalau bisa simple kenapa ribet gitu loh. Kalau bisa gampang kenapa sulit. Ya, jadi jangan dong kita adopsi budaya kalau bisa sulit kenapa gampang kan, jangan dibalik gitu loh. Kalau bisa sederhana, kalau kita berjuang mempertahankan integritas, ada cara sederhana yaitu lari, ya sudah lari. Nggak usah sampai berdarah-darah. Pertahankanlah integritas. Siapa yang berlaku tidak bercela akan diselamatkan, tetapi siapa berliku-liku jalannya akan jatuh ke dalam lubang. Begitulah ada di Amsal 28 ayat yang ke-18. Saya baca sekali lagi. Siapa berlaku tidak bercelah akan diselamatkan. Tetapi siapa berliku-liku jalannya akan jatuh ke dalam lubang. Kalau kita bermain-main dengan integritas dan kita berliku-liku, kebohongan ditutupi dengan kebohongan berikutnya. Kebohongan ini ditutupi dengan strategi berikutnya, maka orang yang jalannya berliku-liku akan jatuh ke dalam lubang. Dosa tidak bisa menang, menyerang kita kalau kita memilih untuk lari, kita memilih untuk tutup pintunya dan jangan izinkan celah itu terbuka. Dan Yusuf melakukan hal itu. Tidak ada orang, dia mempertahankan integritasnya dan dia lari jauh-jauh. Dan sebelumnya dia jawab sama istri tuannya. Dia katakan begini, semuanya itu diberikan kepada tuanku untuk aku. Dan aku mengatur semua yang di rumah ini. Dia telah menyerahkan segala miliknya kepada kekuasaanku. Bahkan di rumah ini tidak ada lebih besar kuasanya daripadaku. Dan tiada yang tidak diserahkannya kepadaku selain daripada engkau. Sebab engkau istrinya. Yang kedua, ingat baik-baik. Di dalam menerima penggenapan mimpi menjadi kenyataan. Ada satu hal yang bisa menghancurkan mimpi itu digenapi Tuhan, yaitu ketamakan. Ketamakan adalah awal kehilangan segala sesuatu. Ketamakan dimulai dari mana?
Ketamakan dimulai dari iri hati. Coba kita bayangkan, Yusuf di ayat yang kelima dikatakan sejak ia memberi kuasa dalam rumahnya dan atas segala miliknya kepada Yusuf. Tuhan memberkati rumah orang Mesir itu karena Yusuf. Coba bayangkan ya, ada orang yang bekerja, terus ada orang teman-temannya itu ngomong begini, untung ya perusahaan kamu itu ada kamu. Coba kalau nggak ada kamu, nah itu mulai di atas awan-awan. Bos kamu itu kalau ada kamu itu beruntung. Sejak kamu jadi manajernya, omsetnya naik gitu ya. Rumah orang Mesir ini diberkati karena Yusuf ada di rumah itu. Apakah Yusuf kemudian punya respon begini? Gara-gara aku nih, dia mulai merasa dia punya hak lebih lagi. Dia mulai merasa aku diserahkan, semuanya diserahkan kepadaku. Aku punya kuasa, semuanya aku atur kecuali makanannya. Semuanya diserahkan kepadaku. Aku kerja keras kayak begini, aku pantas menerima upah. Aku pantas mendapatkan ini. Orang yang iri hati melihat keberhasilan orang lain, di sanalah awal mula ketamakan mulai masuk. Orang yang kalau melihat orang lain diberkati, kemudian akar mulanya, waktu melihat orang lain berhasil, yang dilihat itu kenapa orang lain punya, kenapa saya nggak punya. Sewaktu diteruskan, maka ada tuntutan-tuntutan yang merasa seharusnya aku berhak. Seharusnya aku punya ini. Aku loh sudah begini, kenapa aku nggak mendapat ini? Ketamakan adalah awal mula kehilangan segala sesuatu. Walaupun ada kejadian besar yang tidak mengenakkan, kehilangan tah, penyesalan tah, kegagalan tah. Walaupun ada kejadian besar yang seolah-olah mendominasi, dan seharusnya Yusuf juga didominasi oleh rasa kepahitan, rasa kekecewaan. Ditolak sama saudaranya, dijual sama saudaranya. Dan dia kalau mengingat-ingat semua drama yang terjadi di sumur, dia teriak-teriak malah saudaranya makan siang. Dia bisa menjadi orang yang pahit dan dia bisa menjadi orang yang merasa kenapa sih aku gak punya apa-apa gitu loh. Mental korban gitu loh Bapak Ibu. Tapi Yusuf enggak loh. Yusuf enggak. Malah dia memandang apa yang sudah dipercayakan kepadanya itu adalah kasih karunia. Yang bisa membebaskan kita dari rasa tamak, rasa iri yang kadang kita gak bisa kontrol. Senjata yang paling ampuh untuk melawan iri hati dan ketamakan dan ingin memiliki yang orang lain miliki. Senjata yang paling ampuh adalah mensyukuri kasih karunia yang Tuhan sudah berikan. Yang kita miliki itu kasih karunia loh. Karena sejujur-jujurnya kita tidak layak dan tidak pantas menerima apapun yang baik dalam kehidupan ini. Lahir ke dunia sebagai orang berdosa. Lahir ke dunia yang penuh dengan dosa. Terpisah dengan pencipta kita. Kalau bukan karena Yesus datang sebagai juru selamat. Bisakah kita memiliki sebuah keyakinan dan pengharapan yang tidak mengecewakan? Tidak. Di luar Yesus tidak ada harapan yang pasti yang tidak mengecewakan. Tidak ada. Hanya di dalam Yesus. Dan kita terima bagaimana? Cuma-cuma. Kita terima apa? Kasih karunia. Saudara, kita lihat sama-sama ya. Lukas 12 ayat 15. Katanya lagi kepada mereka, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaan itu. Harta benda dan kekayaan yang kita miliki tidak menjamin untuk kita punya kepastian akan hari esok. Tidak menjamin. Sebanyak apapun harta yang kita kumpulkan, tidak ada jaminan yang bisa membuat kita pasti mengatakan masa depanku aman. Gak ada. Tapi di dalam Tuhan dengan menanggalkan hak. Ya, lawan katanya ketamakan ini apa? Menanggalkan hak. Dan itulah yang Yusuf lakukan. Yusuf katakan semuanya itu diserahkan kepadaku. Masakan aku melakukan perbuatan jahat ini? Dia menanggalkan haknya dia. Ya bukan haknya dia, itu istrinya orang kok gitu ya. Tapi kalau misalnya konteksnya bukan ini. Tapi misalnya Anda bekerja begitu kerasnya dan Anda merasa Anda tidak menerima setimpal dengan apa yang Anda berikan. Dan Anda merasa itu hakku. Kok aku gak dikasih, kok aku gak dihargai, kok aku dilupakan.
Itu hakku, udah sepantasnya aku dapat. Saudara, kita tidak mengandalkan penerimaan daripada manusia. Kita tidak mengandalkan upah dari manusia. Tapi yang kita andalkan adalah pribadi yang pasti itu. Pribadi yang tidak pernah mengecewakan. Namanya Yesus. Ketamakan adalah spirit yang menggerogoti. Seperti kalau kita ibarat ya, kelinci ditaruh wortel di depannya, itu dikejar-kejar tapi gak dapat-dapat karena ada tangkainya di depan. Ibarat itulah ketamakan. Orang merasa itu milikku, itu hakku. Harusnya aku yang punya, harusnya aku yang dapat. Tapi dapat sekalipun dan dengan menghalalkan segala cara sekalipun, orang itu gak pernah puas dalamnya. Tetap gak cukup, tetap gak cukup. Tetap tidak bisa bersyukur, tetap iri, tetap gak puas. Disitulah menggerogoti sampai tidak disadari. Kering pelan-pelan and die inside. Bagaimana mimpi bisa menjadi kenyataan kalau ketamakan ini menghalangi jalannya kita menerima penggenapan mimpi. Kita belajar untuk tanggalkan hak. Kita belajar untuk mensyukuri dan melihat kasih karunia yang sudah Tuhan taruh dalam hidup kita. Berhati-hati Bapak Ibu, ini adalah pesan yang Tuhan mau sampaikan dalam hidup kita. Ada hal-hal tertentu yang Tuhan sudah katakan jangan pegang. Ada hal-hal tertentu yang sudah Tuhan katakan biarkan. Jangan diperjuangkan lagi. Ada hal-hal tertentu yang sudah Tuhan bilang itu bukan milikmu. Bapak Ibu dengarkan. Lepaskan tanganmu dari hal itu. Lepaskan. Jangan lagi perjuangkan. Ini adalah sebuah peringatan yang Tuhan taruh di hati saya. Dan saya merasa takut dengan peringatan ini. Kalau peringatan ini disampaikan, pasti ada orang-orang yang membutuhkannya. Kalau Anda sedang memperjuangkan sebuah kasus. Dan Anda sudah bertahun-tahun di dalam kasus ini. Beberapa kali sudah dinasehatkan. Anda juga bergumul dalam doa. Dan Anda disuruh let go, disuruh lepaskan. Tapi sampai hari ini Anda belum mau lepaskan karena menurut Anda ini adalah keringatku yang aku bangun dari nol. Mana mungkin aku lepaskan begitu aja dirampas orang. Nggak mungkin, saya harus perjuangkan, saya harus naik banding, saya harus begini-begini. Tapi sudah bertahun-tahun lamanya. Dan bukan cuma menyita pikiran Anda, tapi keluarga pun ikut masuk ke dalam masalah ini. Ada hal-hal yang Tuhan bilang sudah lepaskan, jangan pegang lagi. Ada hal-hal yang Tuhan bilang memang itu bukan milikmu. Dan Yusuf memilih untuk tidak menjamah apa yang bukan miliknya. Dan kita lihat kelanjutan daripada cerita itu. Sewaktu dia menolak, istri tuannya mengarang cerita ya. Bahwa dia mempermainkan orang ini mendekati aku untuk tidur dengan aku. Tetapi aku berteriak-teriak dengan suara keras. Ketika didengarnya bahwa aku teriak sekeras-kerasnya, ditinggalkanlah bajunya gitu ya. Maka marahlah Potifar. Kemudian memasukkan Yusuf ke dalam penjara. Ya ceritanya ya. Dan kita lihat ayat yang ke-21. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf dan melimpahkan kasih setianya kepadanya. Dan membuat Yusuf kesayangan bagi kepala penjara itu. Sebab itu kepala penjara mempercayakan semua tahanan dalam penjara itu kepada Yusuf. Dan segala pekerjaan yang harus dilakukan di situ, dialah yang mengurusnya. Dan kepala penjara tidak mencampuri segala yang dipercayakan kepada Yusuf. Karena Tuhan menyertai dia. Dan apa yang dikerjakannya dibuat Tuhan berhasil. 21, 22, 23. Tuhan menyertai, Tuhan membuat berhasil. Dia menjadi kesayangan, dia dipercayai, dia dipercayakan. Beberapa kali kata itu diucapkan. Yusuf disertai Tuhan dan dibuat berhasil. Itulah yang saya sampaikan hari ini. Dari mana? Dari yang pertama-tama dia di tampilan publik dan private tidak berbeda. Yang kedua, dia tidak tamak karena ketamakan adalah awal mula hancurnya kehilangan segala sesuatu. Yang ketiga, kepercayaan adalah bukti penyertaan Tuhan. Kepercayaan adalah bukti penyertaan Tuhan. Kalau saya bilang mimpi jadi kenyataan, Bapak Ibu tuh menggambarkan mimpi jadi kenyataan itu apa? Apakah mimpi jadi kenyataan itu adalah sukses dalam membangun ini, sukses dalam proyek ini, sukses dalam mendapati ini? Apakah itu mimpi menjadi kenyataan? Di dalam alam kekayaan kerajaan surga,
mimpi menjadi kenyataan bukan cuma sekedar mendapatkan perkara-perkara yang sementara yang ada di dunia ini. Tapi yang namanya mimpi menjadi kenyataan adalah sampai akhir hidup kita ada orang-orang, hubungan-hubungan, berkat yang Tuhan kasih itu adalah hubungan yang tetap utuh. Keluarga yang tetap utuh, iman yang diwariskan, reputasi yang baik, dan terus dipercaya sama orang kanan kiri, dipercaya sama keluarga. Apakah yang lebih indah daripada sebuah reputasi dan kepercayaan dan panjang umur di tangan kanan, kehormatan di tangan kiri? Enggak dikatakan harta di kanan kiri, kuasa dan posisi di tangan kanan, enggak. Tapi kehormatan dan reputasi dan kepercayaan itu jauh lebih berharga daripada harta benda. Bisa bayangkan enggak? Dengan bekerja sekeras-kerasnya, aku mau supaya keturunanku hidupnya enggak susah kayak aku. Aku mau keturunanku hidupnya lebih enak, enggak melewati apa yang aku lewati. Semua ditabung sebanyak-banyaknya. Saudara, apa yang menjamin harta kalau mau dihabiskan satu malam itu bisa habis? Tapi hidup takut akan Tuhan adalah awal mula pengetahuan. Awal mula pengetahuan anak cucu turun-temurun anak muda untuk memulai segala sesuatu bersama dengan Tuhan. Itulah mimpi menjadi kenyataan. Yaitu mendapat kepercayaan. Mendapat kasih setia Tuhan. Disayang sama kanan kiri. Baiklah kita menjalani hari-hari kita ke depan. Dengan nantinya menerima penggenapan mimpi yang Tuhan berikan, mimpi menjadi kenyataan. Kita ditemukan di dalam proses membayar harga kekudusan. Kita singkirkan segala ketamakan, kita jaga integritas. Sekarang seperti ini, nanti enggak berubah. Kita jaga siapa kita di publik dan siapa kita di private life. Kita jaga tetap sama. Dan kita jaga juga ya kepercayaan orang kanan kiri yang ada di samping kanan kiri kita. Mau itu bersinggungan kerja, mau itu dengan sanak saudara. Biarlah kepercayaan itu dibangun. Karena disitulah Tuhan menyertai. Dan apapun yang saudara perbuat akan dibuatnya berhasil.